وعايش فيه. وإن من إكرام الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة أن جعل الله عز وجل رضا الوالدين وبالخصوص رضا الأم سببا من أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. ما معنى تحت أقدام الأمهات؟ أي أن سبب دخول الجنة أن يكون الإنسان الابن متواضعا مستمعا مطيعا لأمه حتى ولو وضعت رجلها عليه، حتى ولو وضعت قدمها عليه فإنه لا يغضب ويرضى بذلك. Dan termasuk sebagian tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan perempuan yang muslim adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho atau kerelaan dari kedua orang tua menjadi sebuah sebab dari beberapa sebab kegampangan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada garis besar bagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan ridho ibu di atas ridho ayah. Bagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana makna dari hadis ini? Artinya seorang anak seharusnya tetap mengutamakan ridho ibunya, meskipun jika saja dalam ridho ibunya tersebut dia harus diinjak oleh ibunya sendiri. Dia harus bisa menerima dan meyakini bahwa itu adalah satu-satunya cara yang melancarkan dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ikramillahi subhanahu wa ta'ala lil mar'atil muslimah. Dan termasuk dari tanda bagaimana Allah memuliakan seorang muslimah. Wa bil khususil dan lebih-lebih seorang ibu. Ma jaa fil hadits syarif. Sebuah hadis yang telah sesuatu yang sudah datang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Ada seorang yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, qala ya Rasulullah man awla an-nasi bil birr. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang lebih berhak untuk aku untuk aku berbuat baik kepadanya dengan mengikutinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummuka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Wa hadha al-jawab kana yakfi, lakinnahu qala thumma man ya Rasulullah. Sebenarnya jawaban ini cukup, tapi ternyata penanya menanyakan lagi. Kemudian siapa? Faqala alaihi salatu wassalam ummuka, karrara alaihi marratan ukhra. Maka Nabi menjawab sekali lagi, ibumu. Diulang lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ar-rajulu ya Rasulullah thumma man, fakarrara alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha marratin ummuka. Maka orang ini kembali bertanya kepada Nabi, kemudian siapa ya Rasulullah? Kembali Nabi mengulang lagi, ibumu, dan sampai jawaban Nabi terulang sampai 3 kali. وفي المرة الرابعة قال الرجل ثم من يا رسول الله قال أبوك. Dan dalam 4 kali pertanyaan maka Nabi baru mengatakan kemudian ayahmu. فقدم رضا الأم والبر بالأم 3 مرات قبل الأب. Maka dalam pernyataan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan berbakti kepada ibu 3 kali lipat di atas berbakti kepada ayah. قال العلماء وفي ذلك مسألة فقهية. Ulama mengomentari hadis ini dan di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan ilmu fikih. إذا تعارض رضا الأب مع رضا الأم. Apabila terjadi pertentangan antara ridho seorang ibu dan ridho ayah. وكان في رضا الأب ورضا الأم ليس هناك معصية. Dan di antara
perintah keduanya tidak ada pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فإنه يقدم رضا الأم على رضا الأب. Maka dalam kasus ini seorang anak harus mengedepankan ridho ibunya di atas ridho ayahnya. وذلك لأن الأم ضعيفة محتاجة أكثر من الأب. Alasannya karena seorang ibu lebih lemah dan lebih membutuhkan pertolongan daripada seorang ayah. وقلبها يتأثر بعقوق أولادها أكثر من الأب. Dan hati seorang ibu lebih gampang terpengaruh ketika melihat kedurhakaan anaknya sendiri daripada ayahnya. وإن من المعروف بين أهل العلم. Dan termasuk dari sebagian kebaikan di antara ahli ilmu, وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. dan hadis-hadis yang datang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أن دعاء الأم مستجاب. diterangkan bahwa doa seorang ibu adalah doa yang mustajab. دعاء الوالدين وبالخصوص دعاء الأم. Doa kedua orang tua adalah doa yang diijabah oleh Allah, tapi dikhususkan doa seorang ibu. للولد أو عليه. Baik doa baik kepada anak atau bahkan doa yang buruk kepada anak. وإن من أسباب رضا الوالدين. Dan termasuk sebagian dari sebab-sebab ridho dari kedua orang tua, أن يكون الإنسان بارا بأمه وأبيه. seorang harusnya berbakti kepada kedua orang tuanya. فإن من كان بارا بأبيه وأمه كان أولاده بارين به. Karena seorang yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan membalas anak-anaknya, dijadikan anak-anak yang berbakti kepadanya. الأم جعلها الله سبحانه وتعالى عماد المنزل وعماد البيت. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang ibu adalah tiang sebuah rumah tangga. والأم هي الأولى في التربية بالنسبة للأولاد قبل الأب. Bahkan seorang ibu dinyatakan dalam agama Islam adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya justru sebelum ayahnya sendiri. وكانت العرب حتى قبل الإسلام يمدحون الرجل الشجاع، يمدحون الرجل الكريم، يقولون لله دره. ما معنى لله دره؟ أي ما أعظم الحليب الذي شربه هذا الطفل عندما كان رضيعا، فعظمته وكرمه وشجاعته نسبة إلى أمه. Dan bangsa Arab sudah terkenal bahkan sejak sebelum kemunculan agama Islam, ketika memuji atau memuji seorang pahlawan yang berani atau seorang yang dermawan dan masyhur kebaikannya di antara masyarakat, mereka menyatakan Allah yang menentukan air susu pahlawan tersebut. Ini bagaimana artiannya dari kalimat ini? Seorang yang terkenal dengan keberaniannya, dengan kedermawanannya, berarti memiliki air susu yang istimewa dari ibunya sendiri, sehingga terdidik lain menjadi istimewa daripada orang-orang yang lain. Ini sebuah kebanggaan seorang wanita yang ditampakkan dalam adat bangsa Arab. وحتى في يوم القيامة فإن الناس وفي القبور أيضا ينادون بأسماء أمهاتهم فيقال يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة. Dan bahkan ketika kita pergi dari kehidupan dunia ini, dalam alam kubur kita akan diperiksa dan ditanya oleh malaikat, dan malaikat tidak menyebut ayah, tapi wahai fulan, anaknya fulana. Bahkan kelak di hari kiamat, semua makhluk akan dipanggil satu persatu oleh para malaikat pemanggil dengan nama yang dinisbatkan kepada ibu-ibu mereka, bukan kepada ayah-ayah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala farada fil islami huquqan kathiratan lil mar'ati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban perkara-perkara yang cukup banyak kepada seorang perempuan. Wa huquqan kathiratan 'ala al mar'ati. Dan juga kewajiban-kewajiban yang banyak kepada seorang ibu. Yajibu 'ala al mar'ati al muslimati an tata'allamaha. Dan ini diwajibkan oleh Allah kepada setiap perempuan Islam muslimah untuk
mengetahui dan belajar perkara-perkara tersebut. وذلك لأنها مكلفة مثل الرجل. Karena sebenarnya seorang muslimah juga diperintah dengan hukum syariat seperti laki-laki. والله عز وجل جعل الجنة للرجال وللنساء. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai balasan bagi laki-laki juga untuk perempuan. والله سبحانه وتعالى لطف بالمرأة في ضعفها، لطف بها في كثير من الأحكام وخفف عنها. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan laki. وعلى المرأة مسؤولية عظيمة لا سيما في هذا الزمن. Dan kepada seorang muslimah, perempuan muslimah, ada sebuah tanggung jawab besar, apalagi di akhir zaman seperti sekarang. وذلك لأن الابن والبنت يتأثر بأمه في الصغر أكثر من أبيه. Karena sebuah kenyataan, anak laki-laki atau anak perempuan akan lebih banyak pengaruh dari ibunya sebelum mendapat pengaruh dari ayahnya. فكلما كانت الأم قريبة من أولادها وبناتها في الصغر كان ذلك أقرب إلى تربيتهم ونصيحتهم. Maka seberapa dekat ia dengan anak-anaknya, maka dengan kedekatannya, kedermawanannya, dan kasih sayangnya akan kita temukan tolok ukur bagaimana pendidikan anak-anak laki-laki dan perempuan. ثم أمي لحد آخر يوم عمري حبي من أول حياتي وهمي اللي قد تخيها دان خيها في دمي وعايش فيه.